Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Juversiki NM19032110049. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis tata niaga dari komoditas mangga di Pasar Kalitanjung, Kota Cirebon. Sebagai tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis kelas A. Pendahuluan. Untuk latar belakang, Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi buah-buahan yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah produksi buah-buahan sebesar 7.024.887 ton pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan dari 2016 sebesar 8,36%. Dan juga volume ekspor di Indonesia cukup tinggi, yaitu sebesar 1.034.120,8 ton. Hal ini berarti buah-buahan dari Indonesia cukup diminati oleh banyak dari luar. Salah satu komoditas buah-buahan yaitu mangga yang merupakan komoditas unggulan buah-buahan di Indonesia. Dapat dilihat dari jumlah produksinya pada tahun 2017 sebesar 2.203.739 ton. Dan juga permintaannya terus meningkat selaras dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat beberapa pertanyaan mengenai bagaimanakah sistem tata niaga komoditas mangga di Kota Cirebon, khususnya di Pasar Kalitanjung. Karena itu, analisis tata niaga komoditas mangga ini dilaksanakan. Untuk tujuan penelitian, dapat disimpulkan dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama untuk mengetahui perbedaan antara tata niaga produk pertanian dan non-pertanian. Yang kedua yaitu untuk mengetahui analisis seperti struktur, perilaku, pendekatan, dan juga kinerja pasar pada komoditas mangga di Pasar Kalitanjung, Kota Cirebon. Pembahasan karakteristik responden. Pada penelitian ini, responden yang diambil yaitu 5 orang dan berjenis kelamin semuanya laki-laki dan mempunyai rentang umur dari 24 sampai dengan 60 tahun dan memiliki pengalaman berdagang paling sedikit 8 tahun dan paling lama sekitar 20 tahun. Tata niaga pertanian dan non-pertanian. Untuk perbedaan dari tata niaga pertanian dan non-pertanian, yang pertama yaitu terletak pada harga. Untuk produk pertanian, harganya mudah mengalami perubahan karena berbagai faktor seperti musim, kondisi, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk produk non-pertanian, harga pada produknya masih dibilang sangat stabil karena tidak dipengaruhi oleh musim ataupun waktu dan kondisi seperti produk pertanian. Yang kedua yaitu ada saluran pemasaran. Untuk saluran pemasaran pada produk pertanian, lembaga pemasaran yang paling aktif yaitu pedagang pengumpul. Sedangkan pada produk non-pertanian, lembaga pemasaran yang paling aktif yaitu toko grosir dengan menyuplai atau menyalurkan berbagai macam produk kepada lembaga pemasaran yang lainnya. Yang ketiga yaitu mengenai kondisi barang. Pada produk pertanian, kondisi barang atau produk ini mudah rusak atau rentan sekali. Karena produk pertanian perlu ada perlakuan khusus dan juga memiliki rentang waktu untuk busuk dan juga untuk mengalami kerusakan produk. Sedangkan pada produk non-pertanian dibilang sangat awet atau tahan lama. Dan yang keempat yaitu sistem penjualannya. Pada produk pertanian, jarang sekali produk pertanian itu memiliki marketing seperti iklan pada produk non pertanian. Dan yang terakhir yaitu ada stok barang.
stok barang pada produk pertanian itu terkadang tergantung oleh musim, waktu, dan kondisi. Dan untuk produk non-pertanian, stok barang dibilang stabil atau konsisten karena sesuai perencanaan perusahaan tersebut. Pendekatan komoditas. Komoditas mangga mudah dijumpai oleh berbagai macam kalangan masyarakat karena ditanami di pekarangan, pinggir jalan, dan juga kebun. Komoditas mangga di Indonesia memiliki prospek yang sangat bagus. Bisa dilihat dari jumlah produksi pada tahun 2017 sebesar 2.203.739 ton dan mengalami produktivitas sebesar 10,96 ton per hektar dengan luas lahan sekitar 201,80 hektar. Namun, harga pada komoditas mangga ini terbilang cukup tidak konsisten. Karena jika stok mangga di pasaran sangat sedikit, maka harga mangga ini bisa naik 100%. Contohnya dari 15.000 menjadi 30.000. Dan para pedagang, pengecer maupun besar juga menyerap kapasitas produksi mangga sesuai dengan pengalaman mereka pada saat sebelumnya mengenai permintaan konsumen terhadap mangganya. Pendekatan fungsi. Pada pendekatan fungsi, yang pertama yaitu fungsi pertukaran, yang terdiri dari fungsi penjualan dan pembelian. Untuk fungsi penjualan, semua lembaga pemasaran terlibat dalam fungsi penjualan. Namun pada fungsi pembelian, hanya petani saja yang tidak terlibat, karena petani bertindak sebagai produsen. Selanjutnya itu fungsi fisik, yang terdiri dari penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan. Untuk fungsi penyimpanan, hampir semua lembaga pemasaran melakukan fungsi penyimpanannya. Hanya saja mereka semua tidak memperlakukan secara khusus, kecuali pedagang besar yang menyimpan mangga mereka di gedung khusus yang telah mereka sediakan. Sementara untuk pedagang pengecer hanya menyimpan mangga pada tempat dagangannya saja. Ya, untuk fungsi pengolahan tidak ada yang melakukannya. Dan untuk fungsi pengangkutan, semua lembaga pemasaran kecuali petani melakukan fungsi pengangkutannya. Untuk pedagang pengecer biasanya mengalami fungsi pengangkutan dengan biaya pengangkutan sekitar 800 hingga 900 ribu rupiah. Sedangkan untuk pedagang besar, biaya pengangkutan yang mereka ambil sekitar 1 juta sampai 2 juta rupiah. Itu sudah termasuk mengangkut barang untuk keluar pulau dan juga di antar kotanya. Untuk fungsi fasilitas, yang pertama yaitu ada fungsi standarisasi. Standarisasi pada produk atau komoditas mangga ini tidak ada. Hanya saja jika ada mangga yang busuk, maka para pedagang, pengecer maupun besar akan membuangnya. Namun jika hanya terjadi kerusakan pada mangga, maka para pedagang pengecer dan juga pedagang besar hanya akan melakukan grading atau sortasi pada mangga yang mereka beli dan akan menjualnya kembali dengan harga yang lebih rendah, karena para pedagang pengecer atau yang menjadi responden beranggapan bahwa mereka lebih baik menjual mangga dengan harga di bawah standar daripada mereka tidak menjualnya sama sekali. Dan untuk informasi harga pasar, untuk para pedagang pengecer, kebanyakan mereka mendapatkan informasi dari pedagang besar dan juga kerabat mereka. Sedangkan untuk para pedagang besar, mereka mendapatkan informasi harga dengan melihat kondisi di pasar dan juga berasal dari petani. Untuk penangguhan resiko pada komoditas mangga, yaitu ada busuk, rusak, dan fluktuasi harga mangga. Analisis struktur pasar komoditas mangga di Pasar Kalitanjung, Kota Cirebon
Pada kali ini saya akan menggunakan analisis IHH atau Indeks Herfindahl-Hirschman, yaitu analisis yang menjumlahkan kuadrat-kuadrat dari konsentrasi rasio yang nantinya akan dijadikan patokan untuk melihat bagaimana konsentrasi pasar tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, komoditas mangga di Pasar Kali Tanjung memiliki struktur pasar oligopoli karena memiliki nilai IHH sebesar 0,513 sesuai dengan kriterianya, karena untuk IHH sama dengan 1 yaitu mengarah ke monopoli, untuk IHH sama dengan 0 mengarah ke persaingan sempurna, dan untuk IHH di antara 1 sampai dengan 0 mengarah ke oligopoli atau oligosoni. Dan menurut pengamatan di pasar, struktur oligopoli memang sangat cocok karena keberadaan penjual mangga di Pasar Kali Tanjung tidaklah banyak dan juga tidak sedikit, dan juga kapasitas produksi yang diserap oleh kebanyakan pedagang juga kebanyakan hanya sedikit, terutamanya untuk pedagang pengecer. Analisis perilaku pasar komoditas mangga di Pasar Kali Tanjung, Kota Cirebon. Yang pertama yaitu lembaga pemasaran yang terlibat pada struktur pasar ini, yaitu yang pertama ada petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, pedagang besar. Dan untuk saluran pemasaran terdapat 3 saluran pemasaran. Yang pertama yaitu dari petani ke pengumpul, ke pedagang besar, lalu ke pedagang pengecer, lalu terakhir ke konsumen. Untuk saluran pemasaran yang kedua yaitu dari petani ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang pengecer, dan terakhir konsumen. Dan untuk saluran pemasaran ketiga yaitu dari petani ke pedagang besar, lalu ke pedagang pengecer, dan terakhir ke konsumen. Selanjutnya itu fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ini hampir sama dengan pendekatan fungsi, karena terdiri juga dari fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan juga fungsi fasilitas. Untuk fungsi pertukaran terdiri dari penjualan dan pembelian. Untuk fungsi penjualan, semua lembaga pemasaran terlibat dalam fungsi penjualan. Namun untuk fungsi pembelian, hanya petani yang tidak terlibat karena berlaku sebagai produsen. Dan untuk fungsi fisik, terdiri dari penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan. Namun untuk pengolahan tidak dilakukan oleh semua lembaga pemasaran yang saya teliti. Hanya saja untuk penyimpanan, hampir semua lembaga pemasaran melakukannya. Namun tidak ada perlakuan khusus pada komoditas mangga kecuali pada pedagang besar yang menyimpan mangga di gedung khusus mereka. Namun untuk fungsi pengangkutannya, semua lembaga pemasaran terlibat, yaitu pedagang besar dan juga pedagang pengecer. Untuk pedagang pengecer melakukan fungsi pengangkutan dengan biaya pengangkutan sekitar dari 800 hingga 900 ribu rupiah. Dan untuk pedagang besar mengeluarkan biaya pengangkutan sebesar 1 juta sampai 2 juta rupiah untuk mengangkut barang baik dari luar pulau maupun antar kota. Dan selanjutnya untuk kebijakan harga pada komoditas mangga. Kebijakan harga pada komoditas mangga untuk yang saya teliti yaitu ada 2, yaitu price leadership dan juga predator pricing. Untuk price leadership sendiri ini dilakukan oleh pedagang besar dengan mematok harga yang menjadi patokan juga harga-harga oleh pedagang pengecer. Dan untuk predator pricing ini berlaku di salah satu pedagang pengecer yang saya teliti, yaitu mematok harga yang lebih rendah daripada pedagang lain karena mereka terafiliasi oleh pedagang besar, sehingga harga mangga yang mereka dapatkan juga lebih murah. Dan yang terakhir untuk sistem pembayaran pada komoditas mangga di Pasar Kali Tanjung. Untuk sistem pembayarannya yaitu ada 3, yaitu lunas, kedua tempo, yang ketiga berupa cicilan. Untuk lunas yaitu sistem pembayaran yang langsung dilakukan oleh tiap lembaga pemasaran pada saat transaksinya. Untuk tempo biasanya diterapkan oleh pedagang besar untuk pengecer dengan memberikan jangka waktu
sekitar 1 minggu untuk pedagang pengecer membayar komoditas mangga yang mereka ambil dari pedagang besar. Sedangkan untuk cicilan ini juga dilakukan oleh pedagang pengecer dengan mengambil produk mangga secara bertahap dan juga bayarnya pun bertahap. Analisis kinerja pasar. Untuk saluran yang pertama memiliki margin sebesar Rp8.000 dengan farmer share sebesar 63,63%. Untuk saluran yang kedua memiliki margin sebesar Rp5.000 dengan farmer share sebesar 75%. Dan untuk saluran yang ketiga memiliki margin Rp8.000 dengan farmer share sebesar 60%. Dari hasil margin dan juga farmer share tersebut dapat dikatakan bahwa komoditas mangga di Pasar Kali Tanjung ini termasuk efisien karena bisa dilihat dari perbedaan antar tiap saluran pemasaran dalam margin pemasarannya, yaitu 8.000 dan 5.000 yang tidak terlalu jauh harganya. Dan untuk farmer share juga hampir tiap saluran pemasaran di sini memiliki farmer share yang tinggi, yang berarti efisien dari pasar tersebut cukup efisien. Penutup. Untuk kesimpulan, pasar komoditas mangga di Pasar Kali Tanjung ini memiliki struktur pasar oligopoli. Dapat dilihat dengan nilai IH-nya sebesar 0,513. Dan memiliki nilai efisiensi pemasaran yang cukup bagus. Dilihat dari margin antar salurannya yang tidak berbeda jauh dan juga memiliki nilai farmer share tiap salurannya tinggi. Dan untuk sarannya, sebaiknya fasilitas penyimpanan bisa diperbaiki lagi dan juga melakukan penetapan standar pada komoditas mangga agar kepuasan konsumen dari komoditas mangga ini bisa merasakan hal yang sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.